Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Sakinah Lubis, NIM 184030.007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Rumah Zakat Indonesia ini berdiri sejak Mei 1998 di Bandung. Sebelumnya Rumah Zakat ini bernama Dompet Sosial Ummul Qura dan mengalami perubahan menjadi Rumah Zakat. Rumah Zakat Indonesia ini tidak hanya menerima titipan zakat, infak, sedekah saja, tetapi Rumah Zakat ini menjalankan beberapa program, yaitu Senyum Juara untuk pendidikan, Senyum Sehat untuk kesehatan, Senyum Mandiri untuk kemandirian atau kewirausahaan. Senyum Juara Rumah Zakat ini memiliki program diantaranya yaitu beasiswa juara untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang selanjutnya adalah program Yayasan Rumah Zakat ini. Yang pertama yaitu Desa Berdaya. Desa Berdaya ini adalah program pemberdayaan wilayah cakupan desa. Program ini melakukan pembinaan masyarakat seperti dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga kesiapsiagaan bencana. Program selanjutnya adalah beasiswa juara. Beasiswa juara ini adalah memberikan bantuan kepada anak yang putus sekolah dan tidak mampu. Ini adalah Ramadan Berdaya. Ramadan Berdaya ini adalah Rumah Zakat ini memfasilitasi para donatur untuk berbagi di bulan Ramadan. Dalam programnya yaitu seperti berbagi buka puasa, kado lebaran yatim, bingkisan lebaran keluarga, syiar Quran, janda berdaya, dan Ramadan bebas hutang. Program selanjutnya adalah Super Kurban. Super Kurban ini adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program pengoptimalisasian pelaksanaan ibadah kurban. Rumah Zakat ini mengolah daging kurban menjadi kornet ataupun rendang, dan ini distribusikan kepada daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau. Program selanjutnya adalah wakaf. Wakaf ini memiliki beberapa program yang sedang berjalan, yaitu wakaf produktif, wakaf lumbung pangan, wakaf sumber air, wakaf masjid, wakaf UMKM, wakaf madrasah, wakaf Al-Quran Braille, wakaf Al-Quran, wakaf madrasah, wakaf sarana ibadah, wakaf jembatan, wakaf ventilator, dan masih banyak lagi program yang sudah terjalankan sampai saat ini. Program selanjutnya adalah bencana dan kemanusiaan. Program ini Rumah Zakat berpartisipasi hampir di semua titik bencana dalam melalui berbagai tindakan seperti evakuasi, distribusi bantuan makanan, layanan kesehatan, layanan psikologis, dan berbagai pemulihan pasca bencana. Program yang terakhir adalah Sekolah Juara. Sekolah Juara ini adalah program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah bagi anak usia sekolah SD, SMP, SMK, serta menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak selama menempuh pendidikan di Sekolah Juara ini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya presentasikan terkait sistem informasi pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya saya akan mempresentasikan
Penerapan sistem informasi pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Yayasan Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Dompet Peduli Umat Darut Tauhid ini adalah sebuah lembaga amil zakat yang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dompet Peduli Umat Darut Tauhid ini adalah lembaga amil zakat yang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ataupun jiswaf. Program-program pengumpulan dana jiswaf yang ada di DPUDT ataupun Dompet Peduli Umat Darut Tauhid ini, yang pertama yaitu layanan langsung di kantor, yang kedua silaturahmi ataupun jemput zakat, yang ketiga layanan perbankan ataupun SMS banking, internet banking, yang keempat kotak amal peduli umat, yang kelima sorban wakaf, yang keenam canceling amal tabungan akhirat, yang ketujuh konsultasi zakat dan infak, yang kedelapan Ramadan peduli negeri, dan yang terakhir adalah kurban peduli negeri. Ini adalah program LAS Yayasan Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Yang pertama, pilar dakwah. Pilar dakwah ini memiliki beberapa program, yaitu beasiswa tahfiz junior, beasiswa tahfiz tangguh, SSG tangguh, masjid tangguh. Program selanjutnya adalah peduli ekonomi. Yang pertama yaitu UMKM tangguh, yang kedua Miskat, yang ketiga petani tangguh, yang keempat peternak tangguh, yang kelima DTDC atau Darut Tauhid Creative Center, yang kelima balai kreatif, yang keenam desa ternak mandiri. Yang pertama PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang kedua Sekolah Tangguh, yang ketiga Pendidikan Tangguh, yang keempat Beasiswa Mahasiswa Tangguh, yang kelima Beasiswa Pelajar Tangguh, yang kelima Azkia Islamic School, yang ketujuh Bangun Sekolah Pelosok Negeri. Program selanjutnya peduli kesehatan. Yang pertama layanan kesehatan gratis, rumah sehat tangguh, klinik kesehatan, peduli kesehatan warga duafa. Dan yang program selanjutnya adalah peduli kemanusiaan. Yang pertama yaitu traktir yatim, yang kedua rumah peduli yatim, yang ketiga Satguna ataupun santri tangguh Indonesia, yang keempat respon tanggap darurat, yang kelima sekolah bencana, yang keenam pengelolaan sampah, dan masih banyak lagi program yang sudah terjalankan. Program yang terakhir adalah program penghapus riba. Riba ini adalah program yang membantu orang yang terjerat riba dengan membangun kemandirian ekonomi tanpa riba dengan menjalankan sesuai dengan syariat Islam, dan terus meningkatkan ketakwaan bersedekah beserta juga tidak lupa menyebarkan dakwah. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.